Ayo petani, ayo petani, petani sejahtera. Ayo petani, ayo petani, petani sejahtera. Ayo petani, ayo petani, petani sejahtera. Dengan mengucapkan puji syukur, alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Selasa, tanggal 18 Februari 2025, kita panen varietas Nutrizing ya, di lahan atau kebun edukasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Panen mulai. Pak, baju hijau Pak, dekat sini Pak, izin Pak. Ayo bertani, petani sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Majuramin Kasaruga, Bas Sengat Ka Jubata. Arus. Puji syukur, hari ini kita melakukan panen demplot di kebun edukasi kebun percontohan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Kita hari ini melakukan panen di demplot varietas padi Inpari Nutrizing varietas ini berumur sangat genjah 115 hari kemudian bentuk tanaman tidak terlalu tinggi, tegak, kemudian tinggi tanaman kurang lebih sampai panen itu 95 cm, tidak sampai 1 meter. Ini luar biasa sebenarnya. Daun bendera sedang. Nah, kemudian jumlah gabah permalai ini sudah diberi sudah diberi plafon nggak? Yang sudah, 96 butir permalai. Ada penambahan Pak. Ada penambahan ya. Artinya jumlah gabah permalai kurang lebih 96 butir Ini setelah perlakuan di kebun atau di demplot edukasi Dinas Pertanian ini. Kemudian potensi hasil luar biasa Bapak Ibu sekalian hari ini kita terhadap varietas Nutrizing umur 115 hari ini mencapai 9,98 ton per hektar gabah kering giling. Luar biasa ini. Berarti kalau gabah kering panen sekitar bisa 10 ton.
Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini hari ini memang kita memberikan edukasi kepada seluruh PPL, petani ya, maupun kita semua bahwa di Demplot ini kita beri perlakuan ya dengan pemupukan AQ Green. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Pak Didi akan menyampaikan secara teknis ya perlakuan apa yang dilakukan semenjak ditanam sampai panen ini ya, sehingga nanti memberikan edukasi kepada kita semua petani PPL sebagai untuk bisa memahami ya apa sebabnya bahwa Inpari Nutrizing ini bisa meningkat ya katakanlah 9,98 ton per hektar ya gabah kering giling, atau sekitar bisa 110 ton Pak ya gabah kering panen. Jadi ini luar biasa. Yang biasanya ya Nutrizing ini kalau kita tanam dalam kondisi biasa saja ya, menggunakan normatif ya, pupuk NPK dan sebagainya ya, yang biasa itu berapa Pak? Paling 6 atau 6 sampai 6,5 ya ton per hektar. Hari ini kita mendapatkan ya Nutrizing ya mendapatkan 9,98 ton per hektar GKG. Nah ini luar biasa. Kemudian Nutrizing ini sebenarnya salah satu paritas ya padi kita ya yang sekarang lagi kita galakan. Kenapa? Karena Nutrizing ini merupakan paritas unggul juga ya, yang memberikan suatu kandungan besinya itu cukup tinggi ya, kandungan besinya ya, sehingga dalam aplikatifnya bahwa paritas ini ya, beras dari Nutrizing ini atau nasi dan Nutrizing ini sangat bagus untuk dikonsumsi terutama anak-anak ya, balita ya, karena ini bisa untuk menghindari atau melepaskan kita dari ancaman stunting. Nah inilah ya Nutrizing yang kita kembangkan ini, dan kita tahun ini ya terus 2-3 tahun yang lalu sebenarnya sudah mulai mengembangkan ini di lapangan dengan petani supaya menanam varietas Inpari Nutrizing ini. Nah, jadi luar biasa ini. Nah, kenapa kita sekarang itu melakukan percobaan atau demplot terhadap Inpari Nutrizing ini? Karena ini diharapkan ya. Nah, juga sesuai dengan program atau visi misi nasional kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 45. Nah ini memang harus kita persiapkan ya, anak-anak kita, generasi muda kita harus lepas dari ancaman Nutrizing, ancaman stunting ya, kemudian kurang gizi, sehingga ke depan anak-anak kita ya, balita kita bisa tumbuh dengan baik ya, mempunyai sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara yang sudah maju. Nah itulah tujuannya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Saya harapkan ini nanti ya hasil demplot ini ya, nanti ini juga nanti PPL ya, kita semua ini ya, teknis-teknis ini sudah mengetahui ini bisa kita sosialisasikan ya, kita kembangkan, kita aplikatifkan di lapangan ya. Para petani kita juga harus tahu ya hasil percobaan kita, hasil demplot kita di kebun edukasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Pontianak ini. Ini sangat baik ya untuk kita kembangkan karena memang sudah diuji ya, diperlakukan. Nanti kita akan mendengarkan ya dari Pak Didi ya, seperti apa perlakuannya, pemberian pupuknya seperti apa, berapa kali, itu nanti akan disampaikan oleh beliau. Yang penting saya berharap ya dengan hasil percobaan hari ini ya, selama 115 hari ini memberikan hasil yang sangat baik. Nanti akan kita modulkan Pak Didi ya, kemudian nanti akan kita sebarkan kepada semua PPL kita untuk bisa diimplementasikan atau disosialisasikan kepada para petani kita di seluruh Kalimantan Barat. Bila perlu juga provinsi-provinsi lain atau daerah lain juga bisa mencoba atau menerapkannya apa yang telah kita dapat di kebun percontohan ini. Nah itulah gunanya ya kebun edukasi kita di sini ya. Jadi kita tidak hanya artinya kita itu membuat kebun hanya untuk ya mengisi waktu atau iseng-iseng di dinas ini, karena kebun ini kebetulan letaknya di ya
komplek ya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi di belakangnya ya, kurang lebih luasnya berapa hektar nih? Ada 4 hektar ya. Nah inilah kita selalu mencoba supaya bisa meningkatkan produktivitas ya, kemudian meningkatkan produksi terhadap tanaman-tanaman atau varietas atau komoditi yang bisa kita kembangkan di lapangan. Bukan hanya komoditas padi ya atau pangan ya, tapi juga komoditas hortikultura, komoditas biofarmaka, komoditas sayur-sayuran dan lain sebagainya. Memang selalu kita percobakan di Demplot kita ini untuk bisa membuat satu rekomendasi ke depan untuk bisa lepaskan di lapangan untuk bisa ditiru atau untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan oleh para petani kita di Kalimantan Barat ini, Pak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Yang pasti ini bisa kita terapkan. Nah, tinggal nanti kita bagaimana mendapatkan benih ya atau benih Impari Nutrizing ini kita terapkan dengan perlakuan yang sudah standar sepertinya ya, karena bisa sebenarnya nanti mungkin dari Pak Didi ya selaku yang bertanggung jawab terhadap perlakuan ini, nanti dia mungkin sebenarnya masih bisa lagi ditingkatkan sebenarnya dari 9,98 ton per hektar ini menjadi 10 ton atau 11 ton kalau kita memberikan perlakuan sangat baik dan tergantung dari tekstur atau tanahnya ya, itu yang juga kita akan nanti dengar dari beliau. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat kepada para petani kita, sehingga tujuan pembangunan pertanian yaitu mensejahterakan para petani atau masyarakat kita bisa kita capai dengan baik ke depannya ini. Saya kira itu dari saya ya. Lebih kurang saya mohon maaf ya atas perhatian semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino. Ramin Kasaduga. Basengat Kak Jubata. Harus. Dari Impari Nutrizing berkolaborasi dengan AgriGreen. AgriGreen ini adalah pupuk organik yang mampu untuk mengembalikan fungsi tanah. Kita lihat Bapak, tanah ini masih belum pada konteks organik. Apabila kurang air, tanah itu pecah, itu ciri tanah yang masih belum organik. Harapan kami kalau nanti sudah kita perlakukan 3 kali, pecahnya hanya serambut itu Pak. Jadi itu ciri pokok. Ya. Yang kedua, Pak Kadis, kami mohon izin bersama Pak Kabit nanti kami akan mengembangkan untuk Demplot yang kedua dengan perlakuan SOP yang lebih ketat. Harapan kami Pak, permale tidak hanya 95, tapi kami berharap permale minimal 152 Pak, bulir. Itu kalau sebelum itu kami belum meninggalkan dinas ini Pak. Jadi kami mohon izin, karena pemakaian pupuk AgriGreen ini Pak, 60% dilakukan untuk pratanam, pembenah tanah. Sehingga tanah betul-betul dibenahin dulu, 3 hari kemudian, 4 hari kemudian baru kita tanam bibit yang akan kita tanam. Misalnya Nutrizing. Setelah itu per 14 hari kita lakukan penyemprotan secara rutin. Nah, ini juga kita temui Pak, kemarin ada informasi dari Pak Joko, ada walang sangit Pak. Sebenarnya kita tidak harus pakai kimia Pak. Dalam mengurangi walang sangit ataupun penyakit apapun di pertanian, kita cukup menggunakan Pak, ada 3 bahan yang perlu kita siapkan. Serai Pak, bawang merah, bawang putih. Itu yang kita geprek, kita campur dengan pupuk AgriGreen, kemudian kita semprot. Itu untuk mengurangi, jadi baunya itu bisa mengurangi penyakit apapun, hama apapun, kecuali tikus Pak. Kalau tikus ada cara sendiri untuk pengucirannya. Untuk itu mohon izin Pak Kadis, nanti kami akan melakukan yang kedua dengan Pak Kabit untuk Demplot. Harapan kami, target kami sekali Pak, tanah sampai subur dan permale 152 bulir. Itu. Terima kasih Pak Kabit. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah mendengar ya penjelasan dari Pak Didi ya. Ternyata ya perlakuan dengan pupuk AgriGreen bukan hanya bisa meningkatkan produktivitas atau produksi ya tanaman padi ini atau varietas ini, tapi juga bisa untuk memperbaiki ya kondisi ya struktur dan tekstur tanah. Luar biasa. Jadi dengan berulang kita melakukan pemupukan dengan produk ini,
itu bisa memperbaiki tekstur dan struktur, bahkan memperbaiki kimia atau unsur hara dalam tanah. Jadi ini satu hal yang sebenarnya sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian ke depan, Pak, yang kita sebut yaitu sustainable agriculture ya, atau agriculture sustainable agriculture. Nah, itulah artinya pertanian berkelanjutan. Nah, ke depan kita harus mampu ya dalam membangun pertanian ya, tapi kita juga membangun lingkungan. Itu sebenarnya. Jadi lingkungan harus sehat ya, pertanian juga meningkat produksinya. Jadi itulah ke depan ya, pertanian itu ke depan menuju arah ke sana. Jadi pertanian berkelanjutan Pak namanya itu Pak. Jadi berkelanjutan dalam arti ya bisa tidak merusak lingkungan, tapi juga kita meningkat produksi yang baik. Ini luar biasa, bahkan bisa memperbaiki atau mengembalikan lingkungan kembali kepada ya yang sebenarnya secara alami ya, artinya ekologi yang alami. Saya kira itu dari saya. Nah, Kabit. Sip, lanjut Pak. Oke. Kita ke Gladi, Pak. Gladi. Ada tangkap pinggang dulu ya. Kuat. Kanen. Luar biasa ini. Patah. Oh, ini panen lenang ya. Ini ada 10. Mantap. Bukunya. Ini semangatnya Pak, kita nanti divideokan, dibuatkan YouTube semangatnya Pak. Siap. Oh, kita harus beginilah kita Buat pola campur menuju dengan kelas pada pangan. Ini perlu dikembangkan lagi Pak. Ya. Karena semboyan kami Pak, semangat menebar manfaat Pak. Ya. Manfaatnya yang Ada buahnya? Ada buahnya? buahnya nih, Pak. Ini Pak. Masukkan sini, Pak. Masuk, Pak. Ya. Ini hampir 9 pon nih, 1 kilo kali. Keladi ya. Biasa ini keladi apa nih? Keladi Sinka, Pak. Sinka. Singkawa. Ya, ini luar biasa Pak, ini teksturnya sangat baik ini, halus sekali. Nah, sehingga sebenarnya kalau keladi Sinka ini, kalau menurut dari teksturnya ya, ini sangat empuk ya, luar biasa. Saya melihat bahwa ini mungkin lebih bagus daripada kualitasnya daripada talas Bogor ya. Dan ini kalau lebih baik lagi sebenarnya dikukus lebih bagus ya, karena teksturnya lembut. Kalau kita goreng apa dia hancur ternyata. Jadi ini baik sebenarnya, ini sebenarnya kalau bisa kita kembangkan banyak-banyak ini untuk komoditi bahan baku tepung lebih bagus Pak, tepung, karena ini luar biasa nih, teksturnya luar biasa ini. Nah, ini. Terima kasih.